Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, buat kalian yang penasaran sama Miko dan Mola, anjing peliharaan Pak Franky, ini ada foto-fotonya loh. Mereka berdua kelihatan gemes banget loh. Tapi kita nggak akan bahas Miko Mola. Mari kita lanjut ke podcastnya. Nggak ngerti saya kenapa. Mungkin faktor kelelahan karena dari jam 5 ke jam 14 itu sudah sekitar Ruth 9 jam berkendaraan tuh. Tapi kalau misalnya dia nggak panas terik gitu, Frank, misalnya hujan rintik atau apalah mendung, nggak masalah. Aku tuh pasti kalau ngelihat melawan sinar matahari itu lebih berat. Kamu tahu nggak? Saya melawan ngantuk itu caranya gimana? Gimana? Setel AC paling dingin. Aku nggak bisa. Kalau setel AC paling dingin, gue langsung kebelet. Pengen pi. Ini yang tadi Dokter Jaya bilang di remote. Saya kalau supaya saya nggak ngantuk, setel AC paling dingin biar saya beku dan itu seger banget. Terus kedua nih Ruth, mungkin nggak tahu ini ada pengaruhnya dari mana. Saya minum air putih. Iya, pada saat saya sudah ngantuk, saya minum air putih. Nah, Dokter Jaya kira-kira hubungannya gimana? A, B, C, D. Tadi kan dong. Kok kalau minum kita bisa jadi lebih segar? Kalau minum kan otomatis kan dia langsung diserap. Dia ngencerin darah sehingga sirkulasi lebih lancar. Jadi yang ke otak juga lebih banyak darahnya. Oh jadi gitu ya. Jadi artinya minum itu membuat sirkulasi darah kita jadi lebih encer gitu dok ya? Iya, darahnya lebih encer sehingga sirkulasinya lebih cepat, lebih bagus. Makanya gue kalau di gereja selalu bawa minum. Jadi pas gue ngantuk, kan sering ngantuk tuh pas kalau khotbahnya ini kan, gue minum. Selalu. Kalau misalnya itu jaga-jaga Franky. Tapi tahu nggak kalau udah minum masih ngantuk juga bagaimana caranya? Tuang di kepala. Dokter, kayaknya ngomongannya enak, santun deh dok ya. Kenapa dokter saya ketawa dok? Artinya dia tuh kayak gereja punya pengkhotbahnya nih. Ya enggak kan kalau khotbahnya bikin ngantuk kan. Kalau gue kurang tidur Franky, terus acaranya panjang, ada baptisan atau ada apa, kan panjang banget. Ya gue gitu udah siapin tuh botol kalau waktu gue ngantuk gue minum daripada gue ketiduran. Nah ini ada satu lagi nih. Tapi sebelumnya kita bilang, saya mau ngucapin terima kasih dulu nih. Yang nonton tuh saya dapat laporan katanya yang nonton dia komen-komennya banyak yang banyak minta dibawakan itu, tapi mungkin perlu sabar karena pada saat kita pilih dulu yang lebih mungkin lebih bermanfaat buat kita bahas. Nah hari ini ada satu kawan lagi, teman saya kuliah juga. Ini cuman ada satu yang agak aneh nih. Ini Boru Siregar. Nama panjangnya dia adalah Ruth Meta Sabaria Siregar. Betul Ruth ya? Betul. Benar ya? Iya. Gila masih apa? hafal. Masih inget ya. Ya. Tapi jangan nanya NIK-nya ya atau NPM-nya ya, saya nggak hafal. Karena kalau saya cuma hafal NPM saya sendiri 0383017084. Nah, terus kemudian ini hampir sama kayak saya punya hobi. Cuman ada satu hal yang berbeda. Bedanya saya tuh bisa makan yang berkaki 4 lebih banyak pilihannya daripada Ruth ini. Ya. Ini ada orang dari daerah Tapanuli aslinya yang biasanya dia makan lebih banyak, Dok, variasinya. Tapi dia sapi kaki pendek gak makan. Itu aja udah aneh kan? Terus kemudian yang hewan yang harus pakai behel di mulutnya juga dia nggak makan. Nggak seperti kebanyakan orang dari daerah Tapanuli.
Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin nanti kita boleh bahas. Nah, sehubungan dengan apa namanya binatang berkaki 4 itu, mungkin nanti Ilham kalau nggak keberatan Ham ditampilin Miko dan Mola ya, karena akhirnya saya punya juga foto berdua. Kemarin saya udah minta izin sama Miko untuk ditampilin, jadi ntar tolong tampilin ya Miko ya. Walaupun tadi pagi sempat si Mola tuh bikin saya agak dakdikduk karena si Rifki ternyata mengeluarkan Mola tanpa izin saya, akhirnya lari dia ke jalan. Nah, selamat datang Ruth. Nah. Selamat ketemu Frankie setelah minggu lalu ya. Bataknya keluar tuh ngomong Frankie itu, Frankie. Harus. Nah, gini dok, saya mau cerita sama dokter. Saya kan supir akap laki-laki kan normal dok ya. Ini di depan saya sekarang ini dia juga supir akap. Trayeknya jauh-jauh juga. Begitu Ruth ya? Iya. Mana aja Ruth trayeknya Ruth? Kalau aku kan Jawa ya. Kalau Sumatera aku belum. Ya Jawanya tapi lebih jauh kamu Ruth. Ya Surabaya. Kayaknya ada yang lebih jauh lagi. Belum. Surabaya, Malang, ya Malang. Gitu. Hebat kan dok? Wanita yang hobinya sama kayak saya, supir akap. Cuman saya punya yang nyewa saya tuh saya bawa. Dia nggak ada yang nyewa. Jadi kalau ongkos sewanya nggak bisa ditarik, alias sendiri di mobil. Kadang begitu Ruth ya. Lebih sering bukan kadang. Lebih Justru sering. Kadangnya yang ada teman, kalau seringnya sendiri. Oh. Sekali-sekali dokter Jaya boleh ikut dok. Nah, saya mau nanya nih, kalau jangka panjang begitu, kebanyakan kalau itu kamu berhenti di jalan, tidur di dalam mobil apa ke penginapan atau apa gitu, atau dur terus? Saya kalau misalnya dari Jakarta ke Cepu itu sekali. Cepu tuh Jawa mana? Jawa Tengah. Udah Jawa Tengah tapi udah mau masuk ke Cepu. Jawa Timur perbatasan. Oke. Ya. Beristirahat sekali. Iya, palingan kan ke kamar kecil ya, di rest area gitu kan. WC. Soalnya sekarang berapa jam ke sana? Kadang saya berangkat misalnya jam 5 pagi. Terus sampai di sana kira-kira ya jam 3, jam 4 ya. 3-4 sore. Karena kan itu nanti kan kita keluar di Ngawi tuh udah keluarnya di exit Ngawi kan masih jalan umum, jalan biasa. Gitu. Ini dia memakai bahasa Indonesia yang kadang-kadang saya nggak setuju dok. Kenapa? Kamar kecil kalau di rest area itu nggak kecil dok. Oh gitu. Panjang. Kamar panjang berarti. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, iya, selalu begitu. Jam 3, jam 4 artinya kamu berkendaraan sekitar rata-rata 80 km per jam ya? Ya, 80 sampai 100 lah gitu. Oke, kalau saya cuma 40 km per jam, Nggak mungkin. 60 km per jam. Benar? Nggak mungkin. Sisanya dok. Dari kilometer saya yang 260. Soalnya mobilku kan kecil, Frank. Kalau lebih dari 100 itu kayak nggak stabil gitu. Takut kalau misalnya ada yang di sebelah itu mobil gede. Berasa memang. Berasa kan? Itu anginnya tuh kalau kita lagi nyetir, kalau pakai mobil kecil tuh goyang. Ya, bisa. Serasa angkat. Iya. Begitu. Betul. Terus kalau ngantuk apa itu? Kalau ngantuk aku minggir terus aku ngopi, dok. Oh, ngopi. Ngopi, tapi kopi hitam ya. Kopi hitam, nggak suka saya kopi-kopi yang macem-macem aneh gitu. Jadi nggak pernah tuh ngantuk terus tidur terus jalan lagi gitu. Itu justru waktu sama temen malah tidur. Kalau sendiri takut. Iya kan, kalau tidur sendiri ngeri saya. Memang kecenderungan sekarang gini dok, di rest area itu dalam tanda kutip dok ya. Saya merasa kurang berasa amannya dibandingin kita berhenti di pom bensin yang konvensional nyaman dulu. Iya. Serius loh. Ya? Kalau saya kadang-kadang kalau saya berangkat malam, misalkan saya berangkat jam 10, itu jam 3, jam 4 tuh ngantuk tuh. Zaman dulu belum ada tol, saya berhenti di bukan rest area, bahkan itu di pom bensin. Dan saya liatin tuh banyak orang tidur juga di situ, terutama supir-supir truk. Supir truk. Itu saya merasa lebih safety. Kenapa? Mereka komunitas itu kayaknya sangat baik orang-orangnya ya.
Terus kemudian kejadian-kejadian yang menimpa di situ jarang. Kalau sekarang rest area, saya nggak bilang nggak aman, tapi perasaan saja nih dok ya, terlalu luas gitu kan. Sementara dia punya security di situnya jarang kita lihat juga ya Ruth ya. Jarang. Nah, Tapi kamu stamina-nya kuat banget ya. Puji Tuhan, dok. Enggak, tapi kalau yang namanya bangsa minuman berenergi nggak pernah minum. Enggak. Saya jarang, nggak pernah bahkan. Palingan kopi, tapi kopinya juga saya Starbucks Oh, yang strong yang ya. mahal. ngemil nggak? Hah? Ngemil nggak? Jarang deh ngemil. Kalau nge-mall? Enggak, perempuan tuh cuma 2 hobinya dok, ngemil sama nge-mall. Aku enggak. Jadi dokter udah tanya ngemilnya, saya tanya nge-mallnya. Kadang kalau saya gini dulu tuh saya memang suka ya dok permen, tapi kayaknya tuh kalau permen kan gula ya, Iya. serem juga. Akhirnya Iya. sekarang saya nggak mau lagi gitu. Kalau kopi hitam paling bagus. Saya kopi strong gitu. Kalau kopinya udah agak tua, ubanan tuh kopi. Nah, Ruth, ini kan kamu kan nyetir. Tadi kamu bilang berkendaraan sekitar 10 jam ya. Ya, Artinya 15 ke potong 5, kamu istirahat berapa lama? palingan setengah jaman gitu ya. Biasa di rest area berapa tuh? KM Kalau berapa? dari sini yang 100 berapa tuh yang pokoknya yang ada Oke. Starbucks aja. 165? Oke ya, jadi kilometer 88, 103, 130 lebih, 165, 200 sekian. Sama mulai lagi 220-an kalau dari sini ya. Terus sampai yang baru-baru udah tuh sampai sana. Jadi 165-an. Pokoknya yang sebelum Cirebon itu aku Travoy. Oh, sebelum yang Cirebon. ada- Ya, Travoy itu. yang ada Starbucks-nya kan. Terus abis gitu nanti ke 456. Oke, 456. 456 kan lebih safe. Pokoknya cari yang safe deh gitu, Frank. Paling apa yang kayaknya ada 6 gambar lah di situ ya. Jadi lebih 456 tuh yang ada jembatan penyeberangannya itu ya. gitu. Terus kalau mengenai itu, kalau perempuan kan kebanyakan suka itu beser. Nah, iya Nah, itu. itu masalahnya. Melipir sedikit kayak itu. Melipir ke bukan kayak ini melipir ke rest area. Melipir ke Kita situ. paksain berhenti di rest area walaupun belum jadwalnya. Ya soalnya kalau Frankie lebih praktis. Oh iya pakai botol kayaknya dok ya, botol kosong gitu ya, air mineral. Aku. Iya ya Dan kan. dia punya yang baru. Pakai sarung tangan. Jadi kalau dia beli sarung tangan dia ingat buat begitu. Waduh, yang baru tahu teorinya. Karena ada kecelakaan dia. Oh, Masuk ke botol itu nggak bisa keluar. Ini jokesnya ala Dokter Jaya. itu pengalaman lu pribadi dijadiin jokes apa gimana? Enggak, Oh enggak. Dokter Jaya mau bilang itu pengalaman pribadi tapi pakai nama saya. Ya ampun. Gitu. Iya, Nah, iya. jadi tapi yang jelas ini perempuan perkasa. Ya, jarang ada perempuan. Ya, saya lihat memang supir. Kita ngomong supir akap ya, kita nggak ngomong iya, supir nggak bis apa-apa. akap ya. Supir antar kota, antar Bis, provinsi. supir bis yang jauh-jauh apa itu juga sekarang sudah banyak yang wanita sih. Ada yang terkenal Frankie siapa tau gak? Supir yang terkenal. Susi. Oh iya, supir Oh, truk, dia ya. supir truk Frankie. Supir truk terus sekarang supir pesawat. Serius sih? Iya. Serius. Bekas menteri itu bekas supir truk. Supir. Enggak, dia bawa ngangkut sendiri, Oh. dia ngangkut punya ikan. sendiri. Oke. Tapi saya juga punya pengalaman pada waktu saya ke Jepang, kenalan sama cewek-ceweknya cakep, masih muda. Kadang-kadang kerjanya apa? Supir truk. Kaget saya. Keren. Supir truk bener. Kalau di luar negeri Luar dok, kok, luar. supir itu gajinya gede. Iya. Oh iya. Pakainya Gede juga banget. jas. Pakai jas. Saya Supir bis. satu kali saya ke Eropa, saya ketemu sama supir bis lah ya, bukan supir truk ya. Berapa lama sekali? Ternyata dia 3 bulan sekali baru ke rumah. Udah kayak pelaut. Terus ngobrol-ngobrol lagi. Mobilnya apa? Mercedes yang terbaru. Sedan terbaru. Murah Mercedes. Iya, tapi tetap aja Mercedes itu bukan mobil yang murah, termasuk tetap luxury car juga gitu kan. Jadi ya memang agak beda sama di Indonesia. Di Indonesia tenaga kasar masih belum mendapat satu penghargaan yang lebih sesuai ya. Tapi nggak apa-apa. One day Indonesia pasti akan bisa ngejar seperti itu karena kita kan mengejar Indonesia
emas ya. Betul. Emas ya, 4 huruf ya. Gitu. Jangan ditambahin huruf lainnya. Nah, oke, saya percaya dengan semangat dari pemerintah kita pasti kita mau ngebawa rakyatnya ke arah yang lebih baik. Harus optimis. Harus loh. Nah, sekarang yang saya mau ngomong sama Ruth gini. Tadi kan Ruth tuh mengendarai di sendirinya itu. Ngantuk di jam berapa? Setelah berapa jam berkendaraan? Biasa gini, yang bikin ngantuk itu gini, kita kalau pas nyetir terus ngelawan arah matahari. Oh, Ya kan? silo. Terus panas. Sun visor-nya ditutup gitu. Tetap aja kan, tetap karena dia di depan kita kan mengikuti sepanjang itu kita kan. Oke, berarti itu sekitar jam 6 setengah 7 tuh, Ruth. Enggak, kalau pagi gitu aku masih oke. Jam 2 siang. 2 siang kan matahari udah. Oh, Enggak, terus tunggu. kan kita jalannya kan ke arah Timur. saya kan ke arah sana ya. Iya, ke arah timur kan jam 2 sudah di belakang kita dong. Tapi di situ yang kan sebelumnya kejemur kan jam 11, jam 12, jam 2. Itu jam 2 itu gue udah kayak itu nggak ngerti saya kenapa. Mungkin faktor kelelahan karena dari jam 5 ke jam 14 itu sudah sekitar Ruth 9 jam berkendaraan tuh. Tapi kalau misalnya dia nggak panas terik gitu, Frank, misalnya hujan rintik atau apalah mendung, nggak masalah. Aku tuh pasti kalau ngelihat melawan sinar matahari itu lebih berat. Kamu tahu nggak? Saya melawan ngantuk itu caranya gimana? Gimana? Setel AC paling dingin. Aku nggak bisa. Kalau setel AC paling dingin, gue langsung kebelet, pengen pi. Ini yang tadi dokter Jaya bilang di repot. Saya kalau supaya saya nggak ngantuk, setel AC paling dingin biar saya beku dan itu seger banget. Terus kedua nih Ruth, mungkin nggak tahu ini ada pengaruhnya dari mana. Saya minum air putih. Iya, pada saat saya sudah ngantuk, saya minum air putih. Nah, dokter Jaya kira-kira hubungannya gimana? A, B, C, D tadi kan dong. Kok kalau minum kita bisa jadi lebih segar? Kalau minum kan otomatis kan dia langsung diserap. Dia ngencerin darah sehingga sirkulasi lebih lancar, jadi yang ke otak juga lebih banyak darahnya. Oh jadi gitu ya. Jadi artinya minum itu membuat sirkulasi darah kita jadi lebih encer gitu dok ya? Iya, darahnya lebih encer sehingga sirkulasinya lebih cepat, lebih bagus. Makanya gue kalau di gereja selalu bawa minum. Jadi pas gue ngantuk, kan sering ngantuk tuh pas kalau khotbahnya ini kan gue minum. Selalu. Kalau misalnya itu jaga-jaga Frankie. Tapi tahu nggak kalau udah minum masih ngantuk juga apa bagaimana caranya? Tuang di kepala. Dokter, kayaknya ngomongannya enak, santun deh dok ya. Kenapa dokter saya ketawa dok? Artinya dia tuh kayak di gereja punya pengkhotbahnya nih. Ya enggak kan kalau khotbahnya bikin ngantuk kan. Kalau gue kurang tidur Frankie, terus acaranya panjang, ada baptisan atau ada apa, kan panjang banget. Ya gue gitu udah siapin tuh botol kalau waktu gue ngantuk gue minum daripada gue ketiduran. Nah, tapi ya, tahu nggak ada orang yang dia dalam posisi mata melek dan dia tidur? Nggak tahu. Ada? Lu? Bukan. Pegawai di kantor namanya Rika. Tangan begini dok, di depan keyboard. Itu monitor nyala. Saya liatin tangannya diem aja. Kayak orang kerja nih. Saya gitu-gituin di depannya dok, diem aja. Begitu saya panggil Rika, kaget. Baru deh. Apa yang diketik gak jelas juga tuh. Kok bisa ya? Bisa. Tapi matanya kebuka. Mata kebuka. Aneh kan dok? Aneh. Bisa ada penjelasan nggak dok kayak gitu? Susah kan dok? Nah, kalau nggak percaya nanti tanyalah sama si Ilham tuh. Ya, mungkin Ilham jarang, tapi kalau tanya sama si teman-temannya kayak si Septi gitu, mungkin bisa tahu. Ya, nah ini balik lagi kepada kita sesama supir akap dilarang saling mendahului, Ru. Ya. Pernah dokter kan termasuk yang sering naik bis juga zaman dulu dok ya. Dan saya termasuk yang berbangga kalau ditanya sama teman sekolah zaman waktu kita SMA tuh naik apa? Naik Mercy. Beneran loh. Naik Mercy, keren loh sekolah naik Mercy. Tipe apa? D1911, 911 atau D1311.
kok serinya beda. Bisa. Yang kayak gimana tuh? Yang pintunya 3, jendelanya banyak. Bisa. Zaman dulu PPD itu pakainya merek Mercy. Ya kan? Naik Mercy kita setiap hari gitu. Nah, balik lagi ke kita punya pekerjaan ini, Ruth. Yang nyetir kayak tadi. Ruth, ada berasa nggak satu hal yang berbeda? Kayak tadi kan kita udah mulai dari yang konvensional sampai ke kuno, belum ada tol, sampai ke yang sekarang pakai tol itu ternyata cara kita beristirahatnya beda. Ada yang lain nggak yang Ruth rasakan dengan kemajuan perkembangan transportasi sekarang? Kalau aku tuh ngerasain kalau di tol itu sebenarnya lebih aman berkendaraan, Frank. Soalnya aku beberapa kali ngalamin ya masalah ban karena jalan robek apa segala macem. Itu ya safety bagi supir perempuan. Karena kita tinggal duduk terus telepon deh, cari deh tuh call centernya. Itu datang dalam sekian ini. Robek. Ban ya. Mengerikan, Ruth. Iya, kan kalau habis musim hujan itu kan banyak ya lubang di tol itu. Saya juga pernah ngalamin tuh. Cubles kan ini kan? Cubles. Ngalamin pas lagi jalan 100 ya. Tiba-tiba tuh di depan kan ada genangan air. Lubang di jalan tol. Oke. Kilometer 55 apa 54 situlah. Pas lagi naik tuh tanyakan. Udah turun dari itu, Iya. Tapi jalannya rada naik. Nanjak ya. Aku nggak begitu perhatikan. Terus tiba-tiba di depan tuh ada kulit lubang gede. Aku banting ke luka kanan. aspal ya. Aku mau buang ke kanan, mobil kan lebih kenceng. Aku di jalur tengah. Mau buang ke kiri kan truk gede-gede. Ya udah gue pasrah aja, gue angkat rem, gue angkat pedal gas. Aku biarkan mobil, aku nggak mau ngerem juga, takut di belakang gue ntar berbahaya juga dilambat kan. secara natural. Jadi gue ini ya, tapi kan jeblos gitu langsung robek kan bannya. Ada gue melipir ke pinggir. Tapi kamu ngerasa lebih safety di tol ya? Lebih safety di tol. Untuk kalau ada accident, kecelakaan seperti itu. 2 kali gue ngalamin kayak gitu. Kalau itu siang mau ke Bandung, terus datang petugas tol. Itu kita sebenarnya dibayar. Ban kita rusak, kita bisa klaim ke Jasa Marga. Gitu. Kita minta beli ban. Baru tahu loh saya. Diklaim. Bisa kita ngeklaim. Dia tawarin. Terus aku bilang, aku mau ke Bandung nanti aja urusan. Apapun gitu. Merek bannya tuh. Iya. Pokoknya kita sudah bayar asuransi kan waktu kita STNK panjang. Iya. Itu mereka akan klaim, kita bisa klaim ke mereka. Dan itu salah mereka juga kan sebenarnya. Itu kan maintenance. Kita cukup lapor di mana di kilometer 54 aku waktu itu. Terus aku bisa ini kan, Bu nanti ini aja ke 57 rest area kan, rest area bisa ganti ban serepnya kadang-kadang kan suka kempes juga kurang angin. Nanti di situ di 57 Bu. Masih untung Ruth masih ada ban serep. Saya udah nggak ada ban serep mobil saya. Serius. Gitu. Ban mobil saya udah nggak ada ban serep. Tapi mungkin dalam bannya itu ada serep juga kali. Enggak. Itu tipe RFT. Run flat tire. Jadi memang agak beda. Tapi kalau sampai robek kayak gitu udah nggak ada ampun tuh. Kalau sampai robek mah. Iya. Terus yang kedua kali juga dari arah Cepu pulang ke Jakarta. Di rest area berapa tuh yang ada CIMB niaganya itu loh. Itu juga begitu tiba-tiba, kok banku getar gini. Nah ini pasti masalah nih. Maksudnya pas jalan kok kayak geruduk gitu. Aku melipir, padahal aku tadinya di sebelah kanan tuh, melipir ke kiri. Tapi itu kan ada rest area di sebelahnya kan. Udah aku duduk di situ berhenti. Itu malam jam 2. Terus aku telepon itu biasa si pelayanan tol. Terus tanya posisi di mana, terus aku ini. Gue lagi beres-beresin lah pokoknya karena di belakang kan banyak barang ya kan ya ban itunya ada di belakang kan di bagasi. Lagi beres taunya orang selamat malam, gue kaget nih siapa. Gak tau dia rupanya di rest area lagi nunggu
terus dia keluar di itu, terus dia mundur keluar dari exit, dia terus dia storing. mundur. Ya itu ditolong. Makanya bagi aku tuh ya nyaman, maksudnya lebih aman ya, lebih safety. Dari ketimbang- segi pelayanan terhadap yang kayak tadi kayaknya benar tuh, ya. Tapi ingat Ruth, di tol itu banyak orang ngaco, Nah itu dia. ambil bahu jalan, kenceng, Oh iya betul. ya. Terutama orang-orang yang nggak sabaran tuh ambil bahu jalan. Betul. Itu bahaya banget. Ya makanya saya terus terang sebagai pengguna dan supir akap sama seperti Ruth mengharapkan jangan sampai ada yang kayak gitu-gitu tuh, Betul. ya. Terus kedua apa namanya, zigzag, Oh iya. itu ngeri tuh kalau yang kayak gitu. Zigzag. Kalau ngebut sih istilahnya kan, Ngebutnya zigzag. ya Maksudnya. kanan kiri dia tuh, itu mengerikan karena apa? Nggak semua mobil itu dia punya kestabilannya bagus, Betul. ya. Dan jalan, kondisi jalan. Kondisi jalan tol kita kan boleh dibilang ya ini kritik aja sih. Hujan aja terus udah langsung kan banyak yang, dan itu jalan kan sekarang jalan beton ya Frank ya. Beton nanti dilapis sama Iya, aspal. tapi kan kita banyak menemukan jalan itu masih beton, terus sambungannya tuh suka rada renggang gitu. Oh, Itu kalau kita pindah jalur berasa. berasa bisa robek Bang. Satu, kalau seandainya hujan itu juga berbahaya Oke, makanya gitu. artinya kan gini Dok, kalau kita mesti eling. Mm-mm. Pertama eling jalanan, Mm-mm. kedua eling kendaraan, Mm-mm. eling terhadap kita punya cara nyetir mobilnya beda. Nah, sekarang baru nih Ruth, Apa? saya mau ajak Dokter Jaya ngomong masalah fungsi tubuh kita. Oh ya, karena perjalanan jauh ya. Iya, tadi Dokter Jaya udah nanya ngantuk nggak? Mm-mm. Ya siapa yang nggak ngantuk itu kan? Ngantuk sih. Nah, apalagi kalau kita nyetirnya Kan mau nonton juga jam ya. 2 malam sampai jam 4 pagi di tempat tidur. Maksud saya tidur. Bingung kan? Nyetir di Jadi tempat begitu, tidur. mesti cukup cerdas kalau. Nah, Ruth sekarang bawa Ruth sekarang bawa mobilnya matic atau masih manual? Matic. Matic. Pernah nggak nyetir pakai manual? Pernah dulu. Kita tes Dok, ya. Lu jangan suruh gue hitung-hitung. Lulus nggak Ruth? Kenapa? Lulus nggak? Lulus dong. Kita tes. Hmm. Ini kita ada barisan nih bilang angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ini angka berapa? Atau ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. 6. Harusnya kalau yang normal. Nah ini kalau yang nggak normal gue nggak tahu. Kok curiga aja? Harus antisipasi. Bukan, Ruth. Apa? Kan kita supir akap. Kalau kita manual 1, 2, 3, 4, 5 R. Supir R ya Allah. Kopling. R, reverse. Reverse. Mundur. Oh. Ternyata nggak sesuai di Nggak matematik, sesuai Ruth, ya. matematik. Jadi kebanyakan memang 1, 2, 3, 4, 5 R. R. Tapi R tuh kadang-kadang ada yang di sini, samping 2 nih. Kalau aku R-nya ya kan Gitu. 3, 4, 5. Nah, ya jadi tidak selalu R tuh di bawah angka 5. Nah, kebayang nggak saat dulu kalau kita masukin persneling gigi, cara masukin persneling sampai dia mulai berjalan, yang Ruth kerjakan apa? Supaya jalannya mulus nih Dok. Gimana caranya? Mulai dari mobil diam, jalan. Kan masuk dulu kan. Injek kopling. Nah, injek harus ini urutan dong, kan, harus urutan ya dong. kan, Injek Injek kopling, persneling. masuk gigi atau- berapa? Gigi 1 dulu gue. Boleh 1, boleh berapa aja selama mobilnya tergantung mobil sih ya. Gigi 1 yang paling umum. Terus Nah, mulai begitu dia naik kecepatan kan mesti tunggu dulu. apa? Masukin persneling ke gigi 1, kopling dilepas pelan-pelan sambil digas. Gas, iya. Nah, gitu kan. Udah mulai naik kecepatan, masuk ke gigi 2 Iya. dan seterusnya, Ruth. Jadi waktu nginjek yang gigi 1 dan gigi 2 itu Ruth Tes pakai polisi nih. bukan. Apa? Ruth pakai kaki yang mana? Yang gigi kalau mau mindahin Ah, ya kiri dong. kiri. Mm-mm. Kaki kanan dipakai buat
Buat atur rem sama gas. Atur rem sama gas. Lulus dong. Ini ngetes ya dok. Iya. Kita Nggak. juga mesti menyimak pertanyaannya tuh dengan benar-benar jeli gitu loh. Kok gitu ya? Iya, tadi kan nggak ada ngomongin persneling, kan ngomong kalau ini 1, 2, 3, Ya. jebakan. Kalau kita kan di sekolah, kalau kita diajarin langsung, besok belajar ini, lusa ujian ya. Wah, itu kan nggak jelas. Kita benar ada urutannya. Ngeles dok. Nah sekarang, kalau Ruth tadi bilang menggunakan kaki kiri dan kaki kanan. Jadi dua-dua kaki aktif ya. Aktif. Nah bahkan di mobil saya yang lama, yang manual, itu ada rem kaki kiri dan rem kaki kanan. Rem, oke. Jadi nggak ada handbrake-nya. Adanya rem kaki kiri dan rem kaki kanan. Ngelepas handbrake-nya tuh di sebelah kanan pakai tang. Nah, ada nggak yang Ruth rasakan pengaruhnya dengan sekarang pakai Matic? Ya gue istirahat aja nih kaki yang satu. Kadang lebih pegel ya. Nah, itu dok. Sekarang baru porsinya dokter Jaya gitu. Enggak, tapi akibatnya apa kamu sendiri kan pakai yang Matic? Sekarang pakai Matic. Yang Dulu kamu saya nggak- rasain apa? Dulu saya nggak suka pakai Matic. Kenapa? Karena istilahnya kurang gaya. Ya. Iya. Terus kedua, Matic-nya nggak smooth. Masih istilahnya perpindahan itu dari 1 sampai kesekian itu masih berasa. Kalau sekarang dari gigi 1 sampai gigi 9 itu ini ya. lancar aja dia. Kita nggak ada rasa sama sekali. Nah, tadi dokter Jaya tanyakan kepada saya apa? Yang kamu rasain sendiri apa? Karena kamu kan beralih dari manual ke Matic. Ada nggak yang kamu rasain di kaki kamu? Nah, sama kayak sesama supir akap tuh kita nggak bisa saling bohong, ya, gitu. Jadi pada waktu kita melakukan perjalanan, terutama jarak jauh, jauh Ruth, bukan panjang. Jauh. Sepanjang jalan kenangan loh. Kenangan itu. Jadi yang saya rasakan sama seperti Ruth. Kaki kiri ini, ya walaupun ada footrest-nya ya, di setiap mobil Matic tuh ada footrest buat kaki kiri, tetap aja ting istilahnya nggak enak ya Ruth ya. Ada rasa nggak enak. Lebih pegel. Pegel. Iya. Lebih pegel, kadang-kadang nggak jelas kesemutan sendiri. Aku untung belum sampai kesemutan, tapi pegel iya Frank. Kalau zaman dulu, kalau kita jarak jauh yang terjadi kram. Iya. Sakit ya. Kram tuh di ujung jari-jari. Jari-jari kita antara jari jempol sama jari telunjuk tuh bisa begini kan nggak balik. Kalau terlalu lama kita nyetir. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi di kendaraan, jarak jauh kita tinggal atur dia punya cruise-nya, kecepatan berapa, kita otomatis kita cuma main tangan aja nih dok. Ya, kenapa main tangan? Karena istilahnya cuma ngatur gas, lepas, masuk lagi itu tinggal di setel di ini. Justru kaki kanan nggak berfungsi lagi. Akhirnya dua-dua kaki nggak berfungsi. Iya. Tapi kaki kanan masih lebih ada gunanya karena dia kadang-kadang kalau dalam kondisi tertentu kita masih pakai rem. Ya, rem untuk menurunkan akselerasi kecepatan. Tapi kaki kiri ini nganggur. Betul. Akhirnya penderitaan Ruth sama penderitaan saya itu sama. Itu kenapa bisa terjadi begitu, dok? Jadi begini, semua tubuh kita itu sebenarnya kalau nggak dipakai lama-lama jadi mengecil. Nah, pernah tahu nggak orang polio? Nah, orang polio itu yang diserang tuh saraf sebenarnya. Tapi gara-gara saraf diserang, kakinya nggak bisa dipakai buat jalan, lama-lama dia mengecil. Dan lama-lama dia malah nggak bisa jalan. Polio, kwarto. Bukan itu. Nah, jadi itu namanya disuse atrophy. Apa? Disuse atrophy. Disuse Tidak digunakan. atrofi. Ya. Jadi atrofi mengecil gara-gara nggak dipakai. Ingat Ruth. Ntar ditanya. Kalau ditanya nggak bisa berarti dia Ntar disuruh pikun. bikin kesimpulan. Iya, iya. Ya kan? Enggak. Masih Jadi begitu. Jadi artinya apa? Misalnya contoh, ada orang kan waktu muda, wah binaraga, gede. Begitu tua mengecil. Kenapa? Karena dia udah nggak lakukan latihan lagi. Oh gitu. Nah semua juga begitu. Termasuk otak kita. Kita belajar lama apapun kita ingat. Tapi kemudian kita nggak pakai otak kita karena kebanyakan nganggur, kebanyakan nonton pasif. Lama-lama kerut. Jadilah kita pikun.
Jadi otot ini juga sama, Frankie. Sekarang coba saya mau nanya, orang waktu kecil, kalau dia pertama kali begitu dia udah mulai menggerakkan tangan segala macam, kan kalau yang kinan pakai tangan kanan kan, Ya. yang kidal pakai tangan kiri. Ya. Karena sering-sering dipakai tangan kanan terus yang itu kayak gini. Lama-lama kalau kamu ngukur nih, diameternya gedenya, yang kanan lebih gede dari yang kecil, yang kiri. Persis. Ini jam. Saya pakai tangan kiri nih, Dok, longgar. Ya, Saya pindahin ke kanan, ngepas. ya. Nah itu, juga kan ya sama. sama. Nah itu sebabnya. Nah kalau orang akibat orang apalagi kalau yang naik jadi nyupir jarak jauh ya, kaki sama sekali nggak dipakai, jangan salahkan tiba-tiba mengecil. Nah makanya kalau dokter, kalau orang dioperasi, prinsip utama habis operasi apa? Mobilisasi cepat. Kalau orang melahirkan, kalau dulu kan 5 hari, kalau sekarang 3 hari suruh bangun, suruh jalan keliling-keliling. Supaya apa? Karena kalau nggak dipakai dia mengecil, lama-lama nggak bisa jalan. Nah itu sebabnya pada waktu kita bahas dulu soal orang tua, Ya, ya. sering kan lihat orang tua jalannya susah, karena nggak dipakai. Jadi harus jalan pakai semua otot. Nah jadi kalau orang yang suka nyetir lama, duduk berjam-jam tanpa dipakai kakinya, syaratnya dia harus latih kaki, latihan kaki. Artinya ya apa? Dia fitness yang bisa melatih kaki. Terutama Atau- kaki kirinya, Dok, ya. Iya, karena nanti lama-lama kaki kiri bisa lebih kecil daripada yang kanan. Tuh, iya. Lama-lama jalan pun susah. Ntar kita ukur kaki kiri masih normal nggak? Ketawa dia. Padahal ini satu kekhawatiran saya, betis kan, Dok, kira-kira yang kita ukur ya, Dok ya? Ya semuanya, Frankie, kan semuanya. Kan otot, masa ototnya. Nah makanya itu harus dilatih, Frankie. Makanya selain kalau kayak gitu harus diimbangi dengan olahraga yang inin kaki, melatih kaki. Nah, olahraga yang melatih kaki apa aja, Ya. Dok, bisa? Ya misalnya kalau berenang kodok, Oke. squat jam, Ah, atau apa, atau squat. Yang angkat Nah kayak beban gitu-gitu pakai akan kaki beban pakai gitu. kaki. Pokoknya apapun yang inin kaki itu tuh harus dilakukan. sepedahan termasuk boleh. masuk. Bisa. Nah, kayak gituan. Terus pakai treadmill, jalan kita lari. Ya boleh, yang itu Boleh. juga sama. Nah makanya waktu itu kan sempat saya ngomong, setiap orang kalau misalnya udah mulai kebanyakan kan kita kerjanya kantoran kan, duduk melulu, komputer mulu. Setiap hari harus jalan minimal 5.000 langkah, Frankie, minimal. Yang normal 10.000. Kalau 10.000 langkah kira-kira kalau jalan itu 1 jam lah kalau pelan. 1 jam 45 menit, 1 jam sekitar gitu. Lebih, Dok. Kalau enggak setengah jam. Setiap hari harus dipaksa jalan, karena kalau enggak lama-lama yang pertama kali dirasakan apa? Kesemutan itu. Lama-lama lemes kakinya. Lama-lama mengecil, Frankie. Oh. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi artinya kita teknologi ini nggak semuanya berakibat baik ya buat kita punya tubuh Makin ya. lama Ya. makin sedikit pergerakan. Mungkin nggak semua ya. orang kan sadar kali, Ruth ya. Kalau kita nggak ngobrol kayak gini, ternyata dia punya penderitaan sama saya punya penderitaan Akibat mirip-mirip. dari Jadi sahabat Akibat sependeritaannya dari- sekarang. akibat dari teknologi ya, Frank. Teknologi sih nggak salah, yang salah kitanya menerapkannya. Kita nggak ada exercise buat kita punya yang nggak kepake gitu Karena kan. kan nggak ditulis kalau Anda pakai mobil ini harap Anda melakukan Promosi itu, Ruth. Tapi ya memang itu saya ya ini kan kita kalau kita sekarang tuh Matic itu barusan Indonesia paling sekitar 10 tahunan kali ya yang udah populer ya. Zaman dulu di negara di Eropa supir bis aja Matic. Tapi nanti lebih parah lagi apa, Frankie? Kalau mobilnya itu udah full otomatis kayak kit, tau kit nggak? Tahu. Masih ingat nggak? Masih yang pakai terlut gitu kan lampunya Dia kedap-kedip. nggak bisa jalan-jalan sendiri itu mobilnya. Semuanya nggak gerak, kita ngomong aja, gua mau ke pasar baru, dia jalan sendiri. Dipanggil mobil, dia panggil doang pakai suara, dia datang sendiri. Saya malam mimpi begitu tuh, Dok. Hah? Mobil saya bisa begitu. Mimpi doang sih. Parah. Serius, Dok. Mobil saya toto kayaknya mobil saya gitu bisa gitu. Bisa diajakin ngomong ya? Enggak, kita langsung apa namanya? Ngomong ngebatin Mbak aja bahkan ngebatin tuh, Dok. Mobil nyamperin. Tapi cuma di mimpi. Nah, Sebentar lagi jadi kenyataan, Frankie.
Amin gitu dok. Cuman kan itu kan agak berat tuh ya kalau saya gitu. Nah balik lagi kepada kita punya sistem kemudi yang kayak tadi. Nah sekarang gini dok, ada satu lagi ya. Kita tadi ngomong disuse atrofi terhadap organ anggota Organ badan yang kurang badan kita kepake. nggak kepake. Sama seperti otak kita juga, kalau nggak kepake otak kita mengecil. Mata Masa otak. Ya. juga sama, pokoknya apapun ya yang Masa enggak. maksudnya mengecil gimana? Ya kalau dia begini terus Kalau ngeliatin komputer terus dengan jarak yang sama, kita kan mesti lihat yang itu yang harus jauh-jauh berganti segala macam. objek Iya. gitu ya. yang nggak bisa mengecil salah satunya hidung, kuping. Hidung membesar loh. Iya kan Kalau kamu bohong, kan nggak bisa kecil salah satu dong. Memanjang dong. kuping kan nggak bisa kepake salah satu tuh, ya kan? Dia selalu harus kompak kanan kiri. Gitu. Nah, terus satu lagi nih dok, kalau kita melakukan pekerjaan menyetir tadi dok, menyetir tadi kan kita lama-lama kan kita sudah dimanja pakai sita, cuman pengaruh tangan doang, ya kan? Tangan Tapi doang. setir kan masih pegang kan, Frank? Tangan Masih. kan? Tapi kan sekarang kan teknologi kan udah dia bisa ngikutin garis. Oh gitu. Bisa ngikutin garis tuh jalanan. dan nanti juga barangkali nggak pakai gini-gini lah, Frankie, itu jadi kayak pesawat, tinggal pencet gitu loh. Jadi jalan Yang saya kepake nggak tangan pakai doang, jari setir. doang, Frankie. Setirnya ini sendiri, sesuaikan sendiri, mau belok, mau apa, ya kan? Rut, Cuman kita di Indonesia, Rut. Hah? Kita di Indonesia, Rut. Ya kan boleh bermimpi toh. Walaupun sudah ada fasilitas kayak gitu, saya nggak berani, Rut. Nggak, sekarang kenapa saya bilang saya masih nggak berani? Mobil sekarang banyak yang sudah mempunyai fasilitas auto parkir. Kita tinggal pencet-pencet, dia parkir sendiri, dok. Mau paralel, mau mundur itu bisa. Tapi saya nggak pernah coba. Kenapa saya nggak pernah coba? Bukan nggak pernah coba terhadap kemampuan parkir kendaraan tersebut. Karena bisa saja di tempat parkirnya itu toto ada tonggak yang nggak kedeteksi. Karena saya pernah nabrakin mobil pada saat test drive. Nggak kedetek. Gitu. Jeger aja, gerak ya. Tapi ya apa boleh buat ya. Harusnya mobil tersebut ada alarm soundnya. Ini nggak keluar. Berfungsi. Nah, ya itulah. Di Indonesia kita masih belum ada satu kestandaran ya. Nah, tapi yang menarik buat saya di sini adalah kalau kita melakukan setir ini terlalu panjang, jauh. Iya. Terlalu jauh, itu kita memaksakan diri atau kita lebih baik kita beristirahat. Harus istirahat. Oh. Karena nggak bisa gitu. Nah, satu lagi sebenarnya yang pengaruh juga tuh jalan tolnya lurus terus Iya. atau belok. Kalau belok itu lebih bagus, lebih aman. Bagus. Karena kalau lurus terus itu kita boring kan. Kita punya atensi itu menurun, konsentrasi hilang. Iya, betul. Bisa ngambang lagi, bisa bang kitanya sendiri yang ngantuk jadinya. Kita ngantuk, emang kan? Kalau terlalu monoton gitu, jauh terus matahari lagi dari depan, itu benar-benar mengganggu konsentrasi dan akhirnya lama-lama ngantuk. Kalau kita sih di Indonesia boleh dibilang tol kita jarak jauhnya nggak terlalu panjang-panjang dok. Paling sekitar berapa sih? 18 kilometer. Nggak, arti yang panjang, trayek panjangnya. Okay. Tapi kalau kita di luar negeri dok. Wah iya, itu kayak Amerika gitu. Waduh. Bebas hambatan banget ya. Iya. Lurus. Dan satu lagi Frankie, sebenarnya masalah soal aksesoris di sekitar itu kalau kita lumayan enak karena ada pohon, ada gedung segala macam. Kebayang nggak kalau seperti di beberapa negara tuh sebelah sini sama sebelah sini tuh tembok tinggi gitu, kita tuh boring gitu loh, Frankie. Nggak ada pemandangan sama sekali. Ini kan masih lihat tuh ada pemandangan. Gitu. Iya benar. Pengaruh. Nah dok, kalau kita mengendarai kendaraan dok, menurut dokter apa aja dok kita punya organ yang nggak dipakai atau kurang dipakai dengan teknologi sekarang? Tadi udah ketahuan dok. Kaki. Ya. Terus kemudian tangan juga udah berkurang turun karena kita tadi kan kita cuma main di setir terus tombol. Ya kan?
Ya sama yang otot-otot lain kan gak kepake, kita duduk doang gitu, Frankie. Nah. Makanya yang orang kalau yang udah apalagi yang jarak-jarak jauh gitu, dia harus ada olahraga, ada gerak-gerak apalah gitu loh. Ya. Dokter pernah nggak Stretching. memperhatikan supir bis Ya, jarak jauh? Cara duduknya? enggak. Ruth pernah nggak? Kenapa? Duduknya kenapa? Kayak nyender gitu ya. Iya, Miring. miring. Jarak jauh dia selalu dalam posisi seperti itu. Kira-kira dok, kalau kita melakukan dengan posisi seperti itu, yang kena pengaruh dari posisi duduk itu apa aja dok? Pinggang. Pinggang. Ya pinggang yang paling banyak karena lekukannya tuh gede. Dan kalau gitu lama-lama tuh ada sebagian otot yang tegang, sebagian enggak. Makanya habis begitu dia harus stretching memang betul. Stretching. Ya jadi stretching ataupun pelemasan otot dok, Iya, itu perlu ya? Iya, harus ada rutin lah dilakukan itu. Lebih. Itu di antara jam dia mengendarai atau setelah? Oh, di luar itu juga nggak ada masalah. Soalnya Nggak ada masalah. pada saat dia nyetir jangka jauh itu posisi itu dia akan begitu terus dan itu bikin ketegangan beberapa otot. Oh, jadi itu nggak boleh sebenarnya dok ya. Jadi saya kan perhatikan ya, karena saya senang memperhatikan supir bis ya di Indonesia. Kalau udah lagi santai jarak panjang kayak gitu, dia tinggal begini, nyender nih dok sama samping, dia begini, ya. Kadang-kadang saya ngikutin sih dok. Enak nggak posisinya kayak gitu, Frank? Enggak kan? Nggak enak. Enakan Tapi kita. itu bisa ke bawah loh. Setelah nggak nyetir mobil bisa posisi miringnya tuh Saya gitu terus. saya kalau lagi posisi begini saya balik lagi segini. Otak saya sih semikir gini, sok pinter nih. Kalau udah tadi begini supaya imbang balik lagi ke sini. Tapi jangan sampai tahu-tahu udah begini lagi. 2 kali salah. Nah, ada satu lagi dok. Kita kadang-kadang di dalam fasilitas kendaraan itu ada pemanas di dalam kursinya. Jadi keluar hawa panas di jok kita. Saya nggak tahu tuh fungsinya kira-kira dalam kesehatan tuh bagus apa enggak. Kalau di saya sih, saya berpikir ya tadinya ya, fungsi pemanas tersebut pertama supaya badan kita tuh merasa hangat. Tapi kalau badan diangetin dengan pemanas tadi, itu kira-kira apa sih efeknya dok? Kalau suhunya panas ya otomatis jadi Hangat ya dok, hangat. hangat. Dia itu kan pembuluh darahnya akan mengecil. Jadi akan memperbaiki aliran darah yang di dalam, Frankie. Oh, Iya, jadi artinya larinya ke sana ya dok ya? Iya, akhirnya sirkulasi di dalam badan kita lebih banyak, ke otak lebih banyak segala macam, itu mengurangi ngantuk juga. Nggak, jadi gitu. Menguatkan jantung. Jadi artinya gini. Saya liatin ya ada beberapa kendaraan yang memberikan fasilitas penghangat di kursinya. Nah, penghangat itu saya masih belum kepikiran. Ini kira-kira buat apa ya? Kok rajin banget nih mobil pabrikan ini ya? Karena Kasih kenapa penghangat. juga masalahnya kan darah di daerah kaki dan panggul ini itu darahnya paling banyak, 60% dari. Oke. Jadi kalau itu dihangatin di situ, efeknya tuh membantu jantung dan otak untuk dapat darah lebih banyak, itu Iya. lebih bagus, lebih. Ya, itu mengurangi ngantuk juga berarti Iya. kan kalau banyak darah tertahan kan oksigennya juga kurang Iya. ini ya Pak, maksimal ke otak dan itu kan yang bikin kita ngantuk kan sebenarnya. Mungkin kita bodoh karena otak gak dikasih darah. Ya, jadi saya baru tahu tuh ternyata itu mereka udah pikirin sampai ke sana dok ya. Bukan karena buat gaya-gayaan aja tuh ya. Apa karena di sana juga musim dingin mungkin gitu, Frank? Jadi Ya, jadi lebih nyaman Oh, juga. Tapi nyaman. kenapa dibawa ke Indonesia kalau gitu fasilitasnya? gaya-gayaan orang Indonesia. Oh, tapi enggak, tadi dokter dia udah kasih Iya, tapi penjelasan. ternyata ada Ternyata efek lain lagi. ada ya istilahnya menolong dalam kesehatan kita. Jadi artinya saya baru tahu ternyata kalau kita kena yang hangat-hangat gitu, pembuluh darah kita mengecil. Mengecil jadi arti tekanan kita lebih kencang gitu dok ya. Pembuluh darah yang kecil itu yang di pinggir kan mengecil. Hmm. Jadi otomatis darah lebih ngumpul di tengah kan. Oh. Jadi masuknya sirkulasi jadi lebih banyak. Jadi distribusi darahnya itu tidak terlalu Ke rata. pinggir. Nah. Ruth, ada trek jarak jauh lagi nggak Ruth untuk saat ini? Enggak lah. Tar Enggak, dulu. tapi makanya gini ya, kalau orang yang sering nyetir jarak jauh gitu, dia tuh harus rutin juga berolahraga pada saat dia nggak Kaki, nyetir. ya. Jadi untuk memberikan supaya gerak lebih mengimbangi selama dia
kan istirahat. Kalau lagi pas nyetir itu kan relatif nggak bekerja kan otot-otot segala macam, jadi memang dia perlu ini Nah, latihan. ada satu lagi dok. Ada cara orang yang kadang-kadang nggak tahu benar apa enggak ya. Setelah nyetir jarak jauh nih dok, kan capek, kaki pada pegal. Begitu tiduran kakinya diangkat ke atas. Itu berpengaruh baik atau tidak? Sangat baik. Oh, sangat baik. Kalau Aliran kamu darah, yoga juga sama, yoga tuh yoga yang naikin kaki ke atas tuh sangat baik. Karena kenapa? Ini gravitasi. Gravitasi, dan ini darahnya 60% Frankie. Kalau kamu naikin itu darah yang ke atas itu Yoga lebih tuh banyak. yang olahraga yoga itu dok ya? Iya, yoga yang tangannya menopang kaki di atas itu kan, jadi darahnya turun ke bawah. Jadi jantung sama otak lebih dapat Kalian darah lebih diminum banyak. apa namanya? Yogurt. Yogurt ya? Kalau yang asam yogurt ya. Enggak serius, saya tadi berpikir yoga, ternyata yoga yang dokter maksud itu ya. Iya, olahraga itu loh. Ya, posisi macam-macam posisi lilin. Ya, tapi pokoknya kaki di atas itu termasuk sama juga. Kalau kaki pegal, kesemutan apa segala, kalau tidur tuh dinaikin ke atas itu loh. Nah, Itu. pertanyaan saya lanjutannya dok, itu kira-kira bagusnya berapa lama tuh dinaikin ke atas gitu dok? Ya nggak pakai lama-lamaan, suka-suka aja lah. 15 menit cukup. Cukup. Soalnya kalau kelamaan kram perut lu. Gue pernah sampai ketiduran. Terus sakit perutnya. Beneran ngalamin. Karena udah capek kan ketiduran. Ini lebih parah dong dari saya. Saya kalau tidur aja tuh posisinya harus enak dulu. Ini kaki di atas kok bisa ketiduran? Kan nunggu 10 menit kan ngantuk, Frank. Begitu ya. Saking udah capek. Tapi kalau misalnya saya tuh dok ya suka pakai kaos kaki yang stretch. Suka apa sering? Oh iya, itu pengaruh. Itu. Sering. Nah, pakai kalau Kaos kaki ya? stretch. Gimana? Ya, yang seperti kayak stocking tapi yang padat ketat gitu loh. Gitu loh. Untuk jarak jauh supaya jangan ngumpul di bawah ininya. Kan kalau kaki kita begini melulu kan darahnya Kalau kamu nggak begitu kuat ininya ya, kadang-kadang kayak begitu tuh bisa bengkak, Frankie. bengkak kakinya karena kejauhan nyetir gitu kan. Tahu kaki bengkak gimana? Sepatu sempit. Makin sempit. Wah, Kenceng. itulah sebabnya saya jarang tahu kaki saya bengkak, dok. Tahu dokter kenapa? Saya nggak pakai sepatu, saya pakai sendal. Kemana-mana saya jarang pakai sepatu, saya pakai sendal aja udah. Sendal. Jadi kebiasaan saya jarang pakai sepatu. Iya, jadi menolong kalau yang itu. Oh, jadi nah kalau saya nggak pakai sepatu, cara tahu bengkaknya ya gimana, dok? Saya pakai sendal. Kan kelihatan pergelangan kaki. Ada nggak tolok ukur bengkaknya itu kita dari Ini faktor tulang rasain? kering. Kamu Tekan. Tulang kering. Entop nggak? Kalau di Yang depan dok. iya, yang tulang itu. Depan itu kan ada dagingnya tuh, dok. Bukan yang tulangnya itu loh. Tulangnya. Tulangnya depan. Kamu tekan, lepas. Baliknya, Dia baliknya ngentop gimana? nggak? Kalau nggak ngentop nggak bengkak. Tulang. Ada kan dagingnya di depan Tulang kering. itu. Kan itu tulang keras. Ah. Kamu tekan, habis gitu kamu lepas. Itu mencekung nggak? Cekungannya. Kalau dia mencekung itu berarti bengkak. bengkak. Orang normal semua. Pernah cobain? Pernah. Kalau aku sih kan pakai sepatu. Kelihatan. jadi udah Pakai tahu. sepatu mah berasa kenceng sepatunya. Makin Kakinya padat kenceng gitu. sepatunya. Tapi kelihatan kok dari pergelangan juga kelihatan. Pergelangan kaki. Ya kan itu ada lekukannya hilang. Hilang lekukannya. Yang mata kaki itu agak ini gitu loh, kelihatan. Ternyata ilmunya banyakan dia, dok. Saya cuma taunya nyetir. Saya nggak sampai perhatiin bagaimana. Karena ngejar. alarmnya kan kerasa. Jadi kan ngelihat. Saya cuma pernah ngerasain tuh yang paling nggak enak tuh kalau perjalanan jarak jauh tuh kram. Karena bawah kan kesemprot AC juga kan dingin. Gitu ya. Jadi makanya kalau udah kram kayak gitu, itu paling sengsara. Kita mau berhenti males. Lanjutin. Nah, kalau Pernah nggak malam-malam kebangun gara-gara tiba-tiba betis kram? nggak, Saya pernah dok. Sakitnya minta ampun. Waduh. itu gejala tua kali Ruth ya. Nggak ngerti. Itu kalau diraba tuh kenceng, ada yang kenceng, mesti digebuk-gebuk baru dia lemas lagi.
bisa bangun, betis. Iya betis. Betis. Iya. Tahu-tahu kram gitu. Iya kram. Di Sakit belakang bangun, ditarik, sakit banget. Besoknya juga masih terasa walaupun dia udah lemes ya dok, masih ada sisa. Jadi kalau orang kayak gitu tuh langsung suruh orang dipukul-pukul, pok. Gitu. Nah, itu kenapa dok? Bisa sampai kram kayak gitu? Kok lagi tidur nih dok? Lagi tidur bisa Tidur kan terbangun. relax biasanya kan dok. Iya. Iya nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba begitu. Tahu nggak itu tanda gejala Nah apa? itu gejala apa? Kekurangan magnesium. Waduh, Beli magnet aja Ruth. Ntar. magnesium kan Magnesium. susu. Oh, Iya. MG. Nah. Susu ya. Magnesium itu sebenarnya yang Kangkung. itu di sayur-sayuran. Oh sayuran. Tapi kalau memang sering-sering kayak begituan mendingan minum suplemen magnesium. suplemen. Ada suplemennya. Magnesium sitrat atau magnesium glisinat namanya. Itu bahaya dok ya kalau kayak gitu. Karena magnesium itu begini, Enggak, itu kalau sampai kakinya kram kayak tadi di betis. bukan bahaya, sakit Franky. Sakit ya? Sakit banget. Sakitnya setengah mati. Narik gitu gue. Pokoknya kalau nggak ada orang ya sengsara sendiri yang kayak dokter bilang kan harus digebuk. Yang gebuk kan bukan kita lagi kesakitan. Harus ada yang bantu. Ya itu episodenya ya 3 menit, 2 menit itu. Iya, sakit. Artinya Ruth, kalau kamu pernah kayak gitu, anjuran saya sebelum tidur gosokin krim penghangat. Masa sih dong nggak ngaruh juga ya? Enggak pengaruh. Nggak ngaruh. Oh enggak ya. Soalnya di dokter. Kalau itu cuma satu yang daerah di situ ada yang keras itu mesti dipukulin, digebukin. Saya baru tahu loh ada kejadian bisa kayak gitu tuh. Dan kamu pernah ngalamin ya? Pernah. Sering nggak Ruth? Nggak terlalu. Dan Mungkin itu sakit. karena pas capek banget gitu tuh. Aku Pengaruh dari capek juga bisa dok. Ya, itu karena magnesium itu diperlukan untuk relaksasi otot. Hmm. Dia kurang nggak bisa relaksasi, dia kejang gitu loh. Iya, tiba-tiba tidur. Pas lagi gerakin kaki, wih, aduh. Aduh setengah mati, Frank, bener. Ya 2 menit gitu, 1-2 menit. Ini dia hilang sendiri, Cukup Franky. ya 1-2 menit ya. Ih, kalau lu 5 menit bisa pingsan kali, sakit. Tapi besoknya juga masih kerasa, walaupun dia akhirnya kan lama-lama dia relax gitu kan, mengendur ototnya. Tapi tetap ada rasa sakit yang tertinggal. Kebanyakan karena orang itu jarang makan sayur hijau. Iya sayur hijau Masalahnya. ya. Kalau jarang makan begitu nih ya udah lama minum suplemen aja lah. Suplemen. Gitu. Ruth nggak takut tuh jarak jauh nyetir sendiri? Sampai sekarang sih enggak ya. Enggak, itu kebiasaan lah, Franky. Karena hobi, seneng gitu. Nah, itu yang saya mau tanya dong. Kan Nah, tapi sebenarnya yang mesti ditanya bukan itu. Apakah nggak takut digodain orang sepanjang jalan gitu loh? Lo kan dia temennya supir semua yang gede-gede semua. Dok, dia nggak takut digodain orang. Orang takutnya digodain dia. Nggak mau tanya juga nih sama Dokter Jaya. Itu sebenarnya kalau kita nyetir yang normal itu kita harus istirahat itu setelah berapa lama nyetir ya dok? Tergantung endurance masing-masing. Oh gitu. Jadi artinya jangan dipaksa. Jadi kalau kamu sendiri udah gitu, rasanya sih jadi oke lah. Mestinya stop sendiri. Itu tiap orang beda-beda. Yang beda-beda kayak gitu, ya. Ruth. Ini saya mungkin ada sedikit share pengalaman dong ya. Kalau kita di luar negeri, itu di Eropa maupun negara-negara Barat ya, setiap 2 jam dok, dia harus berhenti. Oh ada aturan SOP-nya ya. Ya SOP-nya setiap 2 jam. Tapi kalau kita ya, yang saya perhatiin ya, supir-supir bis malam gitu, biasanya kalau trayek Jakarta Surabaya itu mereka tuh kalau itu bagi 2. Pertengahan ya. Bagi Setengah-setengah ya di tengah pertengahan perjalanan ya. Pada saat mereka makan malam, itu gantian supir cadangannya masuk. Tapi kalau saya anjurin jangan lebih daripada 4 jam. Kenapa saya bilang lebih daripada 4 jam? Walaupun kita nggak capek, badan kita, otak kita masih segar, tapi kadang-kadang itu ada satu hal yang keluar daripada kita punya ininya udah menurun. Anomali misalnya. Nah, jadi ini jenuh nih sini dok. Jadi 4 jam saya sendiri menganut yang seperti di luar negeri di Eropa, 2 jam saya berhenti. Salah satunya fungsinya buat apa? Yaitu yang kebutuhan perempuan tadi, kencing, ya. Kencing kalau kita nggak mau kencing, kita juga paksa kencing. Ya, saya paksa kencing. Kenapa? Kadang-kadang
kencing itu kalau kita, ini jeleknya nih, kita pada waktu 2 jam tuh kita masih belum mau kencing. Pada jam ketiga dia mau kencing terus mau gimana? Kan mau nggak mau gitu. Dan itu secara waktu rugi. Yang tadinya sudah harus kita nggak usah berhenti, kita harus berhenti lagi. Nah, setiap kali kita berhenti itu artinya sekitar 15 menit. Ya Ruth ya? Gitu kan? Ke WC, jalan kaki dari mobil ke WC, kencing, terus balik lagi. Gitu. Nah, jadi saya menganut sistem yang tadi 2 jam. Nah, tapi belum tentu ganti nyetir. Tapi paling nggak saya 2 jam itu saya berhenti untuk ya refreshing aja supaya istilahnya nggak terlalu di otak kita bosen ya, gitu, refreshing. Iyalah, kita kalau nyetir kan konsentrasi penuh toh. Itu juga lelah kan secara ini. Mungkin yang kalau nggak ngantuk kalau lewat Trans Sumatera tuh nggak ngantuk. Oh iya. Salah sini bukit sini jurang. dua begini. Iya. Saya belum pernah tuh, saya mau coba. Waduh. Udah pernah sih nggak bisa tidur, Franky. Aku belum. Trans Sumatera yang tolnya maksud dokter? Dulu masih jalan Dulu biasa. masih jalan biasa. Iya. Biasa. Kalau kita ngikutin gini, ngikutin truk nggak nyampe begini, lihat waduh, ampun dah. Nah itu teknik kayak begitu juga harus hati-hati dok. Ya tadi saya bilang kita mesti eling sama mobil kita dulu. Mobil kita yang tarikannya cepat atau yang harus dipakai tenaga dulu. Gampang sih dok kalau kita mau yang kayak gitu. Pertama kita lihat lawan daripada yang kita mau susul. Dia punya berapa HP kira-kira ya, horsepower-nya maksud saya. Kalau kita punya horsepower-nya lebih kenceng, pasti kita bisa nyusul. Tapi problemnya torsinya. Kalau torsi dia lebih gede, kita Kelempar. Bukan. Gimana? Dia kan tenaganya gede. Mungkin dia nggak bisa kenceng, tapi kita juga. Jadi kalau kita torsinya nggak gede, kita mau nyusul kan perlu tenaga yang pertama ngegerakin gede dulu, gitu kan. Yang kalau dokter Jaya bilang GLBB-nya. A-nya berapa percepatannya nih? Kalau kita bisa kenceng, susul. Nah, saya biasanya pakai metode kalau mau nyusul kayak gitu, ya tergantung sih pakai mobilnya apa. Kalau mobil yang kayak tadi dokter Jaya sebutin, kalau kita model kayak bis itu ditempel dulu dok. Tempel, dia geser. Itu aman buat dia, badannya gede dok. Tapi kalau kita mobilnya kecil, kita begini, terus depan ada kendaraan nih, kita yang setengah mati kan. Jadi kalau saya ambil jarak agak jauh dulu. Nah, pakai ancang-ancang kita lihat nih. Masuk nggak? Gitu. Ya. Dokter nanti boleh dok ikut saya dok. Aku juga ikut dong. Tapi kamu yang nyetir, Frank. Jangan suruh gue gantian. Enggak ada masalah. Kayak tadi saya tuh cuma nyetir paling larinya 60, 80. Kadang-kadang 40. Tapi orang-orang Jepangnya datang ke Jakarta, teman saya. Waduh katanya kalau orang udah jago nyetir di Jakarta udah pasti lebih jago katanya. Di Jepang kan mereka itu ikutin aturan. Di sini kan cung tiba-tiba baru orang lewat begitu. Iya, stresnya begitu kalau di sini kan. Tiba-tiba nongol motor. Itu orang Jepang komentar gitu dok ya? Iya. Ini kalau orang Amerika lain lagi. Kita spion sama spion katanya cuma setipis kertas katanya. Itu kalau lagi macet-macetan tuh dok, di jalanan jalanan aja. Dia stres. Ini itu jadi setipis kertas katanya. Kalau di Medan kan begitu juga, Frank. Kalau bukan nempel tinggal sekertas aja. Pas berhenti itu mobil, itu bukan supir Medan katanya. Ada satu lagi. Kalau kita mau ngomong safety driving di dalam tol, di jalan tol ya. Itu kita perhatikan mobil belakang kita. Betul. Oh iya. Justru itu yang kadang-kadang ini. Itu disodok dari belakang, disodomi dari belakang. Oh betul. Kita hati-hati disodomi. Kita lihat di belakang kita. Kalau belakang kita mobil tinggi, lebih baik kasih aja deh. Kasih jalan ya. Arti mobil tinggi itu sejenis minibus. Karena apa? Mereka itu daya cengkramnya kalah sama mobil yang rendah. Gitu ya. Oh iya. Lonong ya.
nyelonong, betul. Jadi Pas ngerem. nyerosot. Ya, jadi saya biasanya kalau udah kayak gitu saya perhatikan dulu kalau di belakang atau kalau enggak sistem ngeremnya. Kalau misalkan kita lihat depan udah ngerem, walaupun kita masih jauh kita rem dulu. Kenapa kita rem dulu? Untuk supaya kita Biar punya tahu. waktu. Iya. Jadi misalkan contoh udah depan udah ngerem, kita masih jauh nih dok, kita rem dulu. Rem dulu itu fungsinya adalah kalau dia nggak ke rem, kita masih punya space ke depan, kita selonongin lagi deketin. Kalau dia nggak punya rem lagi, ya udah kita ke sini, buang gitu, ke tempat yang lebih aman. Nah itu jadi ya mudah-mudahan Ruth ya kita punya sharing ini berguna sesama untuk supir akap lainnya, supaya apa namanya ini kan nggak banyak nih wanita perkasa seperti Ruth ini. Ya, tapi satu Frankie, kalau mau jago nyetir di Vietnam di Hanoi. Oh iya? Kenapa? Di sana jumlah motornya itu bisa 3 kali lipat Jakarta. Ya, Dan motornya itu nggak kenal lampu merah. Astaga, jadi Langsung, ada lagi yang lebih parah. Bang, gitu. Ada lagi yang lebih parah Dan dari di sana kita. satu aturan, kalau kita mau nyebrang jalan nggak boleh lari. Kita jalan tenang aja, motor yang ngepot sekitar kita, pang. Kita nggak boleh lari ditabrak. Jadi itu aja sih. Ya ampun. Oh, Mobil juga sama langsung bang motor semua Frankie. Gila itu. Karena di sana tuh sengaja nggak dikasih orang beli mobil. Karena sosial ekonominya kan masih Masih belum rendah. ini ya, masih Jadi menengah semua ke dipaksa bawah. suruh beli motor. Loh, Beli transportasi umum Motor. Ada bus, ada apa tapi nggak banyak. nggak banyak. Mobil pribadi mahal banget. Nah, makanya mereka belinya motor. Nah, motor itu di sana nggak pakai lampu merah, Frankie. Kebut semua, bong gitu. Jadi kalau kamu bisa nyetir di sana, nih, ancung jempol, Frankie. Baru tahu berarti kita Tuntas. punya saingan. Punya saingan Jakarta. jadi Pameo itu ngomong ini Medan Bung nggak berlaku. Nggak ya? berlaku. Nggak. Ini Vietnam Bung. Bung. Iya. Baru Jadi jaga lu tahu. nyetir tapi nggak ketabrak motor. Nah, itu baru jago. Oke, tapi tetap hati-hati ya Non ya. Iyalah, supaya harus. kita tetap masih bisa ngobrol kayak gini nih Ruth. Iya. Karena istilahnya kita tadi udah tahu sama Dokter Jaya artinya disused atrophy ya, terus kemudian juga bagaimana stretching dan sebagainya supaya kita juga bisa nggak mempengaruhi organ-organ kita yang lain, tapi terus kemudian juga badan juga posisinya harus benar supaya. Dan satu tadi yang udah dicontohkan, tidak minum minuman kesehatan itu loh, ini member energi. Enggak. Minuman berenergi itu isinya gula doang. Iya. Itu bahaya. Lama-lama sakit kencing manis kamu. Betul. Enggak, saya sih enggak minum. Nggak, tapi memang bagus untuk nge-push supaya kita jadi seger. Tapi saya Karena nggak itu main di kafeinnya situ. tinggi, Iya. kafeinnya tinggi dan gulanya tinggi. Kalau kopi gimana, Dok? Kopi, yang saya no enggak? problem. No problem. Apalagi Tapi kopi kopi- pahit kan ini kopi Kopi pahit. Tapi kopi yang bener. Iya, aku nggak suka yang macem-macem itu, Frank. Aku sukanya yang kopi yang hitam strong. Kadang nggak pakai gula. Kalau aku pagi tuh di hotel misalnya pas itu aku minum itu yang nggak pakai gula. Maksud saya kopi yang benar tuh kopi yang berasal dari biji kopi, jangan dari biji jagung. Emang ada yang dijual di itu di Starbucks nggak kan? Saya nggak ngomong Oh, di merek. Starbucks enggak. Nggak, ya. Saya nggak ngomong merek, tapi ada istilahnya Iya, aku di tahu. beberapa tempat, entah Iya. itu kaki lima ataupun Betul. apa, itu yang istilahnya kopi jagung. kalau kita minum rasanya Kopi. baunya bau jagung, Oh, bau jagung. bau jagung. Rasanya pahit. Pahit. Pahit, Oh. pahitnya sama. Karena dia kan kira-kira sama juga barang biji digosongin gitu dok ya, ditumbuk kan sama tuh pahit betul, juga. betul. Tapi baunya ada beda ya. Mungkin Baunya kalau ada baunya beda. sama dicampur kopi kali Kalau ya. merek saya jujur aja saya mesti ngumpulin lama dulu punya duitnya untuk bisa minum di Starbucks. Jarang saya ke Starbucks. Kan kalau Starbucks itu ada hari buy one get one. Starbucks kita nggak beli kopi, Frankie. Kamu salah. Orang nggak ke Starbucks nggak beli kopi. Beli wifi. 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 Udah gitu Satu kan- gelas, Heeh. satu harian. Iya. Udah gitu kan sekarang ada program buy one get one. Hari-hari tertentu. Tuh makanya ajak teman Frankie kalau ke sana. Beli buy one get one. Dokter Jaya. Oke Ruth. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi Ruth untuk supaya
teman-teman kita sesama supir akap ini jangan saling mendahului? Nggak, ini aja sih kalau persiapan nyetir jauh gimana ya dok ya? Iya. Harus gimana secara ini? Yang penting yang paling harus disediakan air minum, putih, air ya? putih. Air putih harus cukup. Kalau saya satu dok, badan harus sehat dulu. Iya. Oh, tidur iya. cukup. Jangan badan lagi nggak sehat nyetir Iya, jauh. tidur cukup, badan sehat. Terus kalau makanan ada misalnya ngemil boleh nggak dok? Sebenarnya nggak dianjurkan Nggak ngemil, dianjurkan. nggak dianjurkan. Yang penting air putih yang Air banyak. putih. Iya. Saya larang orang minum di mobil saya, makan di mobil saya dok. Tahu nggak kenapa? Takut kecoa. Iya. Apa? Itu kalau udah ada binatang masuk di mobil, mampetin sana sini keluar duitnya gede aja. Ya mobilnya mahal sih Aji. Bukan, itu saya nonton dari YouTube. Oh dari YouTube. Bukan soal mobil mas, mobil apapun juga sama begitu. Begitu udah itu nyumbat ke terutama saluran AC. Oh oke. Kan bongkar AC nggak murah. Benar. Gitu. Iya, makasih dokter udah Iya. memberikan pencerahan. Ntar nebeng ya Ruth ya, saya ke Cepu ya. Oke, thank you Ruth ya. Iya, Dok, sama-sama thank you, Ruth. Frankie. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.